Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dinda Sulistiawati dengan NPM 2018401006. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh pemberian ekstrak etanol 96% lidah buaya pada penurunan berat badan tikus putih jantan. Di sini daftar isinya yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada kerangka konsep dan yang keempat ada metode penelitiannya. Pendahuluan yaitu latar belakangnya, lidah buaya masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-17. Tanaman tersebut dibawa oleh petani keturunan Cina. Lidah buaya dapat tumbuh di daerah yang kering. Hal ini dikarenakan lidah buaya dapat menutup stomatanya sampai rapat pada musim kemarau untuk melindungi kehilangan air dari daunnya. Lidah buaya juga dapat hidup di daerah yang beriklim dingin, karena lidah buaya termasuk tanaman CAM atau Crassulans acid metabolis. Tanaman CAM adalah tanaman sukulen yang memiliki daging daun tebal dan memiliki kebiasaan untuk tidak membuka stomatanya pada siang hari. Saat malam hari, stomata daun ini akan membuka, memungkinkan uap air masuk dan tidak terjadi penguapan air, sehingga air di dalam tubuhnya dapat dipertahankan. Tujuan penelitiannya yaitu satu, untuk mengetahui efektivitas ekstrak etanol 96% lidah buaya terhadap penurunan berat badan tikus putih. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan konsentrasi ekstrak etanol 96% lidah buaya yang efektif terhadap penurunan berat badan tikus putih. Di sini ada manfaat penelitiannya. Manfaat bagi peneliti, yaitu saya sendiri, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya dengan metode dan konsentrasi yang berbeda. Bagi manfaat bagi masyarakat, dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan obat herbal lidah buaya yang lebih aman dan efisien. Bagi akademik, yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi dan juga memberikan pengetahuan mengenai penggunaan ekstrak etanol 96% lidah buaya terhadap penurunan berat badan. Di sini ada tanaman lidah buaya. Klasifikasinya kingdom itu plantae, divisinya itu spermatophyta, kelasnya monocotyledon, ordonya Liliflora, familinya Liliaceae, genusnya Aloe, dan spesiesnya ada aloe vera Linn. Di sini ada morfologinya, yaitu daun lidah buaya merupakan daun tunggal berbentuk tombak dengan helaian memanjang berupa pelepah dengan panjang mencapai kisaran 40-60 cm. Dan lebarnya itu bagian bawahnya 8-13 cm dan tebalnya 2-3 cm. Daunnya ini berdaging tebal, tidak bertulang, berwarna hijau keabu-abuan dan mempunyai lapisan lilin di permukaan serta bersifat sukulen, yakni mengandung air getah dan lendir yang mendominasi daun. Sepanjang tepi daun berjarak gerigi atau duri yang tumpul dan tidak berwarna. Warnanya sama dengan batangnya. Di sini yaitu subjek ujinya yaitu tikus putih. Klasifikasinya ada Regnum animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, bangsanya Rodentia, keluarganya Murida, anak keluarganya Murina, marganya Ratus, dan jenisnya itu Ratus norvegicus Linn. Morfologinya yaitu salah satu spesies tikus yang paling sering digunakan dalam penelitian karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dipelihara dalam populasi yang besar, dapat berkembang biak dengan pesat, dan memiliki ukuran yang lebih besar dari mencit, sehingga untuk beberapa percobaan tikus lebih menguntungkan. Tikus juga memperlihatkan masa hamil yang singkat, 21-23 hari. Jumlah anak yang cukup banyak, yaitu sekitar 6-12 ekor dan dapat hidup selama 4 tahun. Seekor tikus dewasa membutuhkan 15 gram makanan dan 20-45 ml air per 100 gram berat badan per hari. Suhu kandang yang dibutuhkan tikus yaitu
18 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan relatif 40 sampai 70%. Di sini yang kedua ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya yaitu tinjauan pustaka lidah buaya. Lidah buaya termasuk tanaman Ethiopia, yaitu di Afrika. Tanaman ini dapat ditemukan di mana saja, baik di daerah panas maupun dingin, di dataran rendah maupun pegunungan. Lidah buaya memiliki kandungan zat-zat seperti polisakarida, mineral, asam amino, enzim, dan komponen lain yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Tanaman lidah buaya dapat digunakan secara internal, bisa dimakan, maupun eksternal atau penggunaan di bagian kulit atau topikal. Pengguna secara eksternal ini bisa mengoleskan gel lidah buaya pada rambut, kulit, atau pada bagian lainnya yang berfungsi untuk menyembuhkan rambut, perawatan kulit, dan untuk mengobati luka bakar dan merangsang regenerasi kulit. Sedangkan untuk penggunaannya secara internal, sangat sesuai untuk yang memiliki masalah berat badan. Contohnya masalah berat badan. Karena kalorinya rendah, kandungan vitamin B, lidah buaya dapat meningkatkan metabolisme, menghentikan penumpukan lemak, dan mengurangi nafsu makan, sehingga dapat menurunkan berat badan menjadi lebih mudah. Di sini ada kandungan zat aktif lidah buaya. Paling banyak di sini ada 3 komponennya, tapi ini banyak. Maksudnya di sini yang paling dominan itu ada 3 zat yang lebih efektif. Tapi di sini saya akan menyebutkan semuanya, yaitu ada asam amino. Komponen dan fungsinya itu 20 asam amino yang dibutuhkan manusia dan 7 asam amino esensial. Asam amino menyediakan protein untuk memproduksi jaringan otot. Yang kedua ada enzim. Di sini macam-macam enzimnya ada aliase, alkalin fosfat, amilase, karboksipeptidase, katalase, selulase, lipase, peroksidase. Di sini fungsinya untuk membantu pemecahan gula dan lemak dalam pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Ada gula, yaitu ada monosakarida, antara lain glukosa dan fruktosa, polisakarida, mannan, atau polimannose. Fungsinya berperan dalam aksi antiinflamasi, antivirus, dan modulasi imun atau asimanan. Di sini ada mineral di antara lainnya ada kalsium, kromium, tembaga, zat besi, magnesium, mangan, potasium, dan sodium. Ada hormon. Komponennya yaitu auksin dan gliberelin, berfungsi dalam penyembuhan luka dan inflamasi. Ada lignin, ada anthraquinone yang terdiri dari loamodin, asam aloetik, aloin, antrasin, antranol, barbaloin, crisopanic acid, minyak ester, dan cinnamomic acid, isobarbaloin, resistanol, yang berfungsi sebagai aktivitas analgesik antibakteri. Ada lignin, yaitu zat berbasis selulosa. Ya, fungsinya sebagai pertahanan terhadap komponen lain. Ada saponin, yaitu glikosida, fungsinya sebagai antiseptik. Di sini ada vitamin, yang terakhir ada vitamin yang terdiri dari vitamin A, C, E, B, kolin, B12, asam folat. Fungsinya sebagai antioksidan, yaitu vitamin A, C, E, untuk menetralisir radikal bebas. Di sini menggunakan ekstraksi maserasi. Pengertian ekstraksi sendiri yaitu proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut solvent atau pelarut cair yang bernama solvent berdasarkan kelarutannya dalam pelarut tertentu. Maserasi yaitu salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi pada metode ini pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali atau merendam simplisianya. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya dalam metode maserasi. Kelebihannya digunakan untuk jenis senyawa tahan panas ataupun tidak tahan panas. Selain itu, tidak diperlukan alat yang spesifik, dapat digunakan apa saja untuk proses perendaman.
Di sini ada kekurangan maserasi, yaitu membutuhkan waktu yang lama, biasanya paling cepat 3 kali 24 jam. Di samping itu juga membutuhkan pelarut dalam jumlah yang banyak. Di sini kerangka konseptualnya, yang pertama ini adalah simplisianya, yaitu lidah buaya. Lidah buaya di sini ada daunnya, batangannya, akarnya, dan juga batang. Tapi di sini yang digunakan adalah daunnya. Kemudian daunnya ini diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut 96%. Kemudian residunya itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah fitratnya. Kandungan di dalam daunnya ini ada anthraquinone, saponin, dan tanin. Cara membuat ekstraknya ini, lidah buaya dijemur di sinar matahari. Sebelumnya kita cuci dulu atau rendam dulu simplisianya. Kemudian direndam dengan 30-40 menit. Kemudian lidah buaya dicuci dan dibuang duri-durinya, potong kecil-kecil, kemudian keringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, lidah buaya yang sudah kering ini dihaluskan hingga membentuk menjadi bubuk dengan dihaluskan menggunakan blender. Kemudian ekstraksi ini dilakukan dalam suhu ruang. Kemudian disaring dengan kertas saring dan filtrat yang didapat itu dipekatkan, disuling di dalam vakum evaporat berputar pada suhu 40 derajat Celcius atau dengan alat maserasi. Ini adalah contoh alatnya. Di sini penelitiannya itu kelompok 1, kelompok kontrol negatif dengan pemberian Aquades. Yang kedua ada kelompok kontrol positifnya dengan pemberian obat glimepiride. Kenapa menggunakan glimepiride? Karena untuk mengendalikan kadar gula darah tetap normal dengan membuat tubuh melepaskan insulin yang lebih banyak atau membuat tubuh lebih sensitif terhadap insulin, sehingga adaptasinya dapat meningkatkan berat badan terutama pada masa pemakaian awal. Yang kelompok ini adalah kelompok pengujian pertama dengan memberikan ekstrak lidah buaya dengan dosis pertama yaitu 100%, yang kedua dengan dosis 150, dan yang ketiga menggunakan dosis 200 mg. Cara kerjanya yaitu pertama, tikus sebelum dilakukan pengujiannya, tikus diadaptasi dengan lingkungan kandang yang baru selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian tikus diberi asupan obat glimepiride yang tadi selama 2 minggu setelah dilakukan adaptasi. Asupan obat tersebut diberikan kepada kelima kelompok tikus yang akan diberikan perlakuan. Selanjutnya, tikus akan diberi perlakuan sesuai kelompok masing-masing selama kurang lebih 2 minggu. Setelah diberi perlakuan selama 2 minggu, maka dilakukan pengambilan data sebagai post-test pada setiap kelompok tikus. Kemudian dianalisa akan dilakukan untuk membandingkan hasil setiap kelompok. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.